Baik, bersama saya Mbak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Arum. Izin ya Kak untuk mewawancarai usaha yang Kakak geluti. Iya, silakan. Bagaimana awal mula Anda memulai usaha catering ini? Awal mula saya memulai usaha catering ini itu waktu COVID, karena waktu COVID itu saya kan udah di rumah ya, libur sekolah. Jadi kayak bingung mau ngapain. Akhirnya saya coba-coba untuk buat usaha kecil-kecilan dan alhamdulillah rame. Jadi berkala terus-terusan sampai sekarang. Apa yang menjadi motivasi Anda untuk membuka usaha di bidang catering? Sebenarnya motivasi awal karena saya suka suka jualan. Terus selanjutnya saya juga tertarik dengan bidang makanan. Jadi kayak saya coba masak terus kayak enak, banyak yang suruh jualan, jadi akhirnya saya jualan. Sejak kapan usaha ini mulai berjalan? Apa usaha ini dimulai sendiri atau bersama tim atau keluarga? Oke, usaha ini dimulai tahun 2020, itu waktu COVID, dan usaha ini usaha keluarga saya, kebetulan. Jadi kayak nggak cuma saya aja yang menjalankan, tapi ada orang tua saya juga. Apa menu pertama yang Anda jual saat memulai usaha ini? Waktu itu menu pertama kali yang saya jual itu ada risol tapi isiannya ayam. Itu sih. Terima kasih. Dengan kakak siapa nih? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Arum. Nih dengan Kak Arum ya, selaku owner nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja kendala terbesar yang pernah Anda hadapi selama menjalankan usaha catering ini, Kak? Kalau menurut saya kendala terbesar ya, itu waktu banyak pesaing. Kayak kan sekarang usaha catering lagi marah-marahnya, dan di sini juga nggak cuma ada satu, jadi ada banyak. Itu sih kendalanya. Apalagi sekarang katanya kan plastik harganya lagi naik ya, kayak itu juga termasuk. Untuk pertanyaan yang kedua nih ya, bagaimana cara Anda mengatasi kendala tersebut? Oke, cara mengatasi kendala untuk yang pertama soal pesaing, tentunya saya melakukan inovasi dan juga riset pasar. Untuk harga, apakah sudah worth it dengan harga segitu, dan pastinya inovasi yang membuat pelanggan itu loyal kepada catering saya, seperti itu. Terus untuk harga plastik itu agak susah ya, soalnya apalagi sekarang lagi naik-naiknya. Iya, terus mau naikin harga juga susah. Biasanya gimana Kak? Kalau bahan baku naik, kakaknya untuk penjualan juga ikut naik atau bagaimana? Kalau untuk harga biasanya kalau semisal naiknya itu udah nggak bisa dikontrol ya, itu biasanya kita buat dua varian. Jadinya kayak misal kita biasanya harganya 3.000 dengan porsi yang seperti sedang ya. Jadinya kita buat harga 3.500. Terus kita tutup ada harga 3.000 dengan porsi yang lebih sedikit. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apakah pernah mengalami kerugian? Jika iya, bagaimana cara Anda bangkit dari posisi tersebut? Kerugian pasti pernah ya Kak, namanya juga usaha. Waktu itu sempat pernah kayak ada namanya juga buat kue, pasti ada mungkin nggak jadi, udah buat banyak terus ternyata gagal padahal dipesan, itu kan termasuk rugi ya, kerugian. Tapi ya itu menurut saya resiko dan cara saya belajar gimana biar nggak terjadi lagi, seperti itu. Untuk soal selanjutnya, apa tantangan dalam menjaga kualitas makanan dan pelayanan? Tantangannya sejauh ini untuk kualitas itu kan gimana ya Kak? Kadang kan kita yang proses produksi kan nggak cuma satu orang dua orang, kan ada orang luar juga. Jadi kita selalu kontrol untuk memakai misal hand glove untuk tetap jaga kebersihan dan juga rasa kualitas. Seperti itu ya Kak ya. Untuk pelayanannya sejauh ini saya usahakan bisa maksimal sih, soalnya keikhlasan juga ya buat pelanggannya Kak ya. Kita kan juga masalahnya kan di rumah ya, kayak homemade iya, jadi kayak ya nggak terlalu banyak dikenal. Jadi kayak
orang kesini bisanya kita nerima dengan sebaik mungkin. Oke, untuk yang terakhir nih Kak ya, bagaimana menghadapi pesaing dengan usaha catering lainnya? Menghadapi pesaing kayak cateringnya Iya. sejenis gitu ya. Kan kalau masakan itu kan pasti ada beda tangan beda rasa. Bener. Kalau percaya itu kan. Jadi saya percaya itu sih. Jadi kayak mungkin banyak pesaing tapi nggak semua rasanya sama. Dan nggak semua selera orang itu sama. Jadi sebisa mungkin saya mempertahankan kualitas dan juga rasa. Jadi orang pelanggan saya yang loyal agar tetap loyal. Terima kasih ya Kak ya. Iya. Baik Kak, ini untuk pertanyaan selanjutnya, itu bagaimana Anda membagi waktu antara kuliah dan menjalankan usaha catering? Untuk membagi waktu biasanya kan kalau ada pesanan itu banyaknya pagi. Jadi kayak dibuatnya tuh malam. Jadi malam saya buat, jadi paginya saya bisa kuliah. Jadi kayak mengatur waktunya aja Semaksimal mungkin ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, apa strategi Anda agar keduanya tetap berjalan dengan baik? Strategi saya agar keduanya berjalan dengan baik yaitu tetap selalu mengembangkan usaha saya, memantau agar tetap stabil, dan juga saya kuliah kebetulan saya di jurusan manajemen pemasaran. Jadi nanti masih nyambung lah ya dengan usaha saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah pernah merasa kewalahan dan bagaimana cara mengatasinya? Pastinya pernah ya. Kalau kewalahan kayak waktu kayak bentrok gitu kuliah sama ada pesanan Banyak gitu ya. Jadinya untuk handle-nya kan itu kembali lagi itu kan usaha orang tua saya juga, usaha keluarga. Jadi ya saya dibantu orang tua saya untuk menghandle dan juga saya memastikan semuanya aman seperti itu sih. Oke, untuk selanjutnya yaitu, bagaimana Anda menentukan prioritas antara tugas kuliah dan pekerjaan usaha Anda? Untuk prioritas itu tergantung skala prioritasnya ya, maksudnya mana yang lebih urgent. Misalnya kayak tugas yang harus selesai duluan, ya udah tugas dulu. Untuk skala prioritasnya ya sama-sama prioritas sebenarnya, tergantung mana yang lebih dibutuhkan dulu. Untuk yang selanjutnya yaitu, apa harapan Anda untuk perkembangan usaha ini ke depannya? Harapan saya nanti setelah saya lulus saya kan bisa lebih fokus lagi ke usaha ini. Saya berharap dengan ilmu yang saya dapat setelah lulus saya bisa mengembangkan dan insya Allah bisa membuka cabang. Karena jurusannya memang manajemen melipir itu ya Kak ya. Oke, makasih ya Kak ya. Iya, makasih.